selamat datang di iPods, Informatics Podcast. iPods adalah sebuah podcast dari HMIF Undip yang berisi perbincangan menarik dengan narasumber-narasumber spesial yang siap menemani hari-hari kalian. iPods. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk teman-teman sekalian. Kembali lagi nih di iPods nih. Udah lama kan kita nggak ketemu lagi. Pada akhirnya kita ketemu lagi nih. Kita ngeluarin sebuah episode yang berkenaan mengenai HMIF nih, khususnya di Kompas Perubahan ini, teman-teman. Jadi seperti yang udah kita buka di Instagram kan, kita udah buka story gitu. Teman-teman bisa ngisi pertanyaan-pertanyaan di closing box di kolom boxnya itu. Nah, jadi pada saat ini kita akan langsung tanyain nih KM-KM-nya nih. Jadi sebenarnya perkenalan dulu nih. Nama aku Muhammad Farhan Arsosidi dan aku juga bareng sama temanku nih. Langsung. Masuk. Oke, salam kenal semua. Perkenalkan, aku Gero Syafat sebagai staf ahli Kominfo nih sama Farhan. Oke, Geri. Makasih, Geri. Oke, jadi pada kali ini kita ngundang gestar yang keren banget ya, Geri. Ini the head of HMIF ya. The head of HMIF. Ini kepala dari HMIF gitu. Mungkin kita bisa langsung panggil aja kali ya, Geri. Oke, boleh banget nih langsung nih untuk boleh Bang masuk, Joy Bang. atau Bang Firsel nih. Langsung nih masuk, Bang. Oke, masuk. Halo. Oke, halo. Apa kabar nih Farhan Geri nih? Alhamdulillah baik. Bang. Mana Bang? Bang. Kabarnya Bang? Ada? Baik. Sehat selalu. Gimana puasanya, lancar Bang? Lancar. Batal 2 kali. Enggak, bercanda. Bang Joy gimana nih Bang Joy? Puasanya Bang Joy lancar. Alhamdulillah ya Bang ya. Alhamdulillah. Oke. Oh ya, sebelum gini nih Bang, aku awal-awal ngeliat Bang Faisal nih ya, itu sebagai sosok keren banget gitu Bang. Jadi kayak dulu banget nih pas masih maba nih Bang ya, asli. Ini pas gua ngeliat di Instagramnya nih, HMIF kan dulu musik ya Bang ya, nge-rap gitu kan ya. Kayak, keren banget nih, gokil nih orang, asik banget nih kan. Kayak gitu. Terus kalau pas awal-awal aku ngeliat Bang Joy nih ya, awal-awal tuh lucu banget coba. Dulu sering ini nggak sih ngisi moderator tuh kan, kadang tuh suka lempar jokes gitu tuh, wah gila. Akhirnya kita bertemu nih Bang pada saat ini ya Bang ya. Kesempatan yang luar biasa nih. Gimana Gary kalau first impression nih buat Faisal sama Joy nih gimana? Oh, kalau gue sih nih Han, kalau pertama kali lihat Kak Firsel nih ya, pas dia tuh kayak wah enak banget nih, orangnya having fun banget nih, pembawaannya lucu. Kalau Bang Joy pas aku pertama lihat keren banget nih, dapat banget wibawanya. Keren banget Bang, keren. Malah Joy nih dapat wibawa ini. Gimana nih Bang, jadi Kahim apakah menjadi suatu daya tarik nih buat orang-orang gitu bagaimana nih Bang? Jadi Kahim dan Daya tarik tuh gimana? Maksudnya kayak, wah kalau misal ketemu sama Faisal maju nih, Kahim tuh, Kahim gitu, kayak ada suatu kayak keren gitu loh Bang. Kebanggaan gitu. Kebanggaan gitu Bang. Mungkin gue jawab ya. Jadi kalau dari gue sendiri sih, gue cukup ini ya, karena menurut gue ini kan sebagai tempat kita berproses ya. Mungkin banyak orang juga yang pengen jadi kahim, pengen jadi wakahim juga. Jadi kalau dari gue sendiri, gue pengennya menghilangkan dari segi yang namanya misalnya wah kahim nih gini segala macam, ada wakahim nih kayak gini. Jadi gue tuh pengen berusaha jadi kayak kalau bisa ya kita namanya kalau misalnya ketemu atau apa, kecuali di acara-acara resmi ya mungkin boleh lah kayak gitu. Cuma kalau misalnya di kondisi-kondisi normal, gue nggak pengen sih kayak ada predikat kahim, predikat apa tuh. Gue jujur gue kurang sih kalau gue. Kalau dari Joy sendiri gimana? Sama-sama. Justru menjadi pengurus himpunan itu kan kita dalam tanda kutip melayani anggota-anggota umum gitu ya, teman-teman kita lain di HMIF. Jadi ya apa sih harganya jabatan kalau menurut aku sih gitu. Iya. Bener. Humble banget nih kan, parah. Berarti gini ya, pemimpin itu melayani ya, bukan dilayani gitu ya Bang ya. Benar banget, itu kuncinya. Oke, jadi udah siap Bang ya buat jawab pertanyaan dari anggota umum nih Bang nih. Siap banget. Oke, jadi ini kayak Q&A aja, kita nyantai aja kali Bang ya. Oke. Mungkin Giri boleh banget nih buka Giri, yang pertama. Oke nih untuk pertanyaan Bang Joy sama Bang Firsel ada dari waduh ini namanya keren banget nih dari @hans 25252525 dan dari @ingkafi. Pertanyaannya gini Bang, kenapa Kompas Perubahan dan tolong ceritain asal usul Kompas Perubahan. Oke.
Mungkin di sini gue yang jelasin ya, kenapa Kompas Perubahan. Sebenarnya itu filosofinya cukup panjang sih kalau dari sebenarnya yang concernnya itu di perubahannya itu. Karena dari Kompasnya nanti gue jelasin saya. Jadi kalau dari perubahan sendiri itu gue lihat, gue amati dari kepengurusannya dari Mas Akrom, Mas Made sampai ke gue sekarang. Dari Mas Akrom itu kan mengangkat satu hati ya, dimana dia ingin menciptakan satu emosi, satu rasa di HMIF, dan habis itu dari Mas Made itu rumah kita, jadi maksudnya kita ini sebagai keluarga itu sebagai kebanggaan di mana tempat mengukir karir. Jadi menurut gue kalau kita semua udah deket, kita semua ada satu visi, satu misi, satu rasa, terus kita juga udah bangga lah dengan sesama lain, tahu kekurangannya. Kita menurut gue sendiri, kita udah siap gitu memberikan impact keluar gitu, memberikan impact kepada informatika. Jadi semoga diharapkan dari kabinet gue ini bisa menciptakan perubahan yang positif. Dan kalau dari Kompasnya sendiri itu, Kompas itu kan punya berbagai arah. Jadi di HMF ini kan punya banyak divisi nih. Yang pasti kita ke arah yang berbeda-beda. Ada kayak segi kaderisasi, segi ekonomi, segi banyak lah. Nah, jadi dari situ karena kita ke arah yang berbeda, diharapkan dari arah-arah yang berbeda itu bisa menuju ke arah perubahan, yaitu perubahan yang positif. Gitu sih simpelnya. Oh, iya. Keren. Mantap. Mungkin Bang Jo mau nambahin nih, boleh banget. Enggak. Cukup ya. Ya udah diwakilin semua sama Firsel. Mantap, keren banget ya Bang. Iya. Terbukti ya ini kita emang kayak kita luar biasa ini Giri. Wah, keren. Oke, lanjut Han ke pertanyaan kedua Han. Boleh banget. Nah, jadi ini kan tadi udah ngomong soal perubahan nih. Apakah akan ada perubahan yang yang banget gitu ya, yang sangat berubah? Misal kita bisa bandinginnya gini, misal dari yang tahun lalu itu sangat-sangat berbeda sama tahun yang sekarang kayak gitu. Apakah ada perbedaan seperti itu atau gimana? Oke. Mungkin kalau dari segi sistem secara umum aja ya. Jadi kalau segi sistem secara umum sih, karena yang pasti kita terus membenahi ya dari HMIF sebelumnya ke HMIF yang baru. Jadi kalau dari aku sendiri itu lebih ke sistem dari workflow, dari cara kerja, cara iklim kerjanya, pasti kalau bisa lebih profesional ya. Dari aku menciptakan iklim yang lebih profesional, dari masalah rapat, kita lebih disiplin. Habis itu dari masalah gimana cara pemaparan job desk dan lain-lain sih. Itu kalau dari perubahan secara ini kan masih awal juga nih. Mungkin nanti coming soon nih perubahan-perubahan besar lainnya. Nanti bisa teman-teman lihat. Mungkin kalau dari Joy mungkin mau nyampe nih perubahan-perubahan yang ada di HMIF yang akan kita ciptakan ya Pak. Selain Kita ciptakan gitu. Mungkin menarik nih. Mungkin kalau untuk masalah proker dan segala macam itu nggak bisa kita pungkiri, pasti setiap pengurusan itu pasti ada yang diubah gitu kan, pasti ada perubahan. Nah, untuk Kompas Perubahan sendiri ini apa sih yang sebenarnya kita ingin tekankan gitu kan? Nah, ketika kemarin kita bareng-bareng sama teman-teman ngerumusin itu, terutama ini dari Firsel juga, kita pengen yang beda itu dari kita dulu nih. Kita ingin nggak cuman istilahnya pengurus itu bisa lebih membaur gitu sama anggota umum yang lain. Karena dilihatnya selama ini kebelakangan ketika ada acara pengurus gitu yang lain itu terlalu ada kata pengurus HMIF gitu di antara, jadi tercipta gap gitu. Nah itu sih yang kita coba usahain buat menghilangkan gap-gap tersebut. Yang pertama tahap kita sekarang itu yang lagi kita jalanin adalah gap di pengurus intinya dulu di Kompas Perubahan ini, baru ke depannya dengan acara-acara kita berikutnya untuk menyasar ke anggota seperti itu sih. Mantap banget ya. Keren. Mantap Firsel. Semangat ya banget. Oke. Mungkin kita bisa lanjut nih Kaca ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari MB Nuk nih. MB Nuk. Kayak kenal nih MB Nuk. Iya, kayak kenal gitu ya. Kayak nggak asing. Ini pertanyaan penting banget nih Kak nih. Boleh banget Han, langsung Han. Sehat, Sel, Joy. Sehat. Sehat. Kirain apa lo? Kaget. Sehat banget. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah MB Nuk juga sehat ya. Sehat. Demi kemajuan Kominfo ya. Kemajuan Kominfo boleh. Sehat selalu. Oke. Lanjut nih. Dari saya sendiri nih ya, saya mau nanya nih. Sebenarnya menurut pandangan dari Kak Firsel sama Kak Joy ini, apa sih kunci dari sebuah organisasi gitu? Kunci kalau yang aku lihat nih ya, kalau dari kunci yang sekarang gimana organisasi bisa berjalan dengan baik ya. Kunci yang pertama itu yang pasti
komunikasi. Kalau dari online sekarang ini komunikasi, dimana kalau kita komunikasinya secara penyampaian udah enak, secara keresahan yang timbul itu lebih gampang dikerjain untuk teman-teman. Makanya di sini aku juga ngangkat nilai-nilai organisasi yang dimana ada kolaborasi. Jadi menurut aku sendiri kolaborasi ini hal penting banget yang ada di organisasi. Jadi gimana caranya berjalan dengan baik kalau kita semuanya udah klop, udah nyambung nih, dan udah enak ya secara emosi, secara tadi semuanya, itu tuh bakal lebih mudah gitu. Dengan keresahan yang baru, keresahan yang ada, keresahan yang timbul tuh bakal lebih cepat terselesaikan dan lebih keluarlah inovasi-inovasinya sendiri. Kalau dari Joy gimana? Asik, mantap. Oke, kalau dari aku yang selama ini juga pegang, sebenarnya yang penting itu nggak cuma di organisasi, tapi juga di tempat di mana kita berada gitu. Yang pertama itu pasti saling menghargai. Karena menurut gue, ketika kita sudah bisa saling menghargai nih, apapun itu komunikasi, entah itu kerjasama, entah itu teamwork dan segala macam, itu pasti bisa. Dan apapun yang kita butuhkan, kalau kita nggak bisa saling menghargai, itu nggak bakal bisa. Karena pasti ada embel-embel, biar begini, biar begitu. Jadi kepekaan nggak muncul, ikhlasnya juga enggak gitu, komitmen juga jatuhnya terpaksa dan terseok-seok gitu. Nah itu sih, dan itu juga yang Kompas Perubahan, terutama teman-teman dari Litbang juga pengen bentuk dulu nih di kepengurusannya, dimana mungkin Gary dan Farhan lihat di beberapa event internal kemarin, kita coba merapatkan dulu kan dari kita dulu, menghilangkan gap itu tadi, menghilangkan adik kelas dan kakak kelas gitu-gitu, kakak tingkat adik tingkat maksudnya gitu sih. Itu yang pertama menurut saya. Mantap banget. Keren Idaman banget banget ya. ini Han. Idaman Cuttingnya banget. idaman banget. Diajarin Vincent. Terus magnet ya Gere. Yoi, terus magnet. Oke, lanjut Geri, boleh banget. Lanjut ya Geri. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ini dari aku sendiri nih Kak pertanyaannya. Apa sih hal fundamental yang kalian tanamkan di pengurusan HMF 2021 ini nih? Ditambah kondisi kita kan lagi online ya Kak ya. Ini mempersulit aktivitas kita di komunikasi. Oke, mungkin aku jawab hal fundamental yang ditanamkan di HMF 2021 ini. Yang pasti tadi aku kolaborasi, terus kita harus melayani, dan partisipasi sih, itu yang paling penting itu. Agar bisa tercipta perubahan itu yang menurutku yang paling penting itu dari 3 itu. Jadi kalau udah ada 3 itu menurutku untuk menciptakan perubahan, mau perubahan positif, mau pembuatan apapun, buatan hal besar pun itu lebih mudah terjadi gitu. Terus gimana caranya berkomunikasi nih di era pandemi saat ini berarti ya? Gimana sih trik-triknya segala macam. Nah, kalau dari aku sendiri sih aku banyak belajar sih ya, dari mungkin dari BEM FSM juga, dari BEM SV juga, jadi dari banyak pihak sih aku banyak belajar. Di sini yang aku pelajarin itu cara aku membangunnya itu lebih ke jadi aku tuh banyak masuk ke interest orang-orang. Jadi di mana aku masuk ke interest seseorang. Jadi ternyata setelah aku deket secara internalnya, ternyata susah loh kalau maksudnya di masa online gini untuk approach secara luas itu susah. Jadi ternyata banyak orang yang melakukan secara internal. Di sini secara internal yang aku lakuin itu contohnya aku mulai mungkin yang tadinya aku nih nggak pernah nih nonton anime dan lain-lain, untuk aku bisa ngobrol dengan orang, aku bakal nonton anime nih, mungkin bakal nonton anime, bakal nonton apapun tentang permainan-permainannya dia. Nah, jadi aku bakal masuk ke situ, dan ternyata setelah kita udah bisa ngobrol nih di hal yang menurut dia dominan, dia feedbacknya ke aku nih cukup besar banget ternyata. Dan itu aku baru ngerasain pas aku coba ngelakuin banyak hal ini, dan ternyata impact-nya luar biasa banget sih ternyata. So, mungkin dari Joy, Pak. Keren. Mungkin oke. Mungkin kalau nilai fundamental sama ya, masa kita satu organisasi fundamental yang di bawah beda gitu kan. Mungkin aku lebih ke arah tadi cara berkomunikasi ini ya. Nah itu aku belajar, aku baca buku Hit Refresh, mungkin teman-teman ada yang baca, karyanya Satya Nadella, CEO Microsoft sekarang. Biar kayak berbobot gitu nggak sih? Keren. Jadi cara yang dibawa itu untuk memimpin adalah yang pertama itu mendengar. Jadi aku coba juga dengar gimana nih aspirasi teman-teman gitu, terutama yang aku baru kenal lah, yang angkatan 20. Beberapa aku udah pernah ajak ngobrol, mungkin Farhan sama Gary belum ya, ntar deh abis ini kita tujuannya buat apa gitu kan, ngajak ngobrol gitu kan, tujuannya buat apa, biar aku mau dengar dulu nih kira-kira dari teman-teman ini pengennya apa, tujuannya masuk ke pengurus HMF itu apa, terus targetnya juga apa. Jadi dengan begitu harapannya aku bisa nyesuaiin juga nih cara aku nanti nge-approach dia gimana, cara nyari interest dia juga gimana. Mungkin kurang lebih gitu sih cara berkomunikasi. Berarti aku tangkep nih ya, berarti
mengedepankan gimana cara kita ini ya membangun emosional di antara anggota gitu ya. Bener banget. Keren sih, keren. Berarti emang tuh teman-teman, ayo kita dukung selalu ya. Semakin Yes. banyak yang kita ya. Harus. Ayo. Oke, aku mungkin lanjut kali ya. Ini ada pertanyaan dari Ed Adinda Rosman nih. Waduh. Nah, gimana cara Kak Firsel dan Kak Joy untuk menghadapi ketidakpastian kepengurusan kali ini? Kayak gitu. Ini kan lagi pandemi nih kan, serba nggak tentu gitu kan. Nah, gimana tuh? Ketidakpastian itu mungkin di sini konteksnya itu kalau besok mungkin bakal offline dan sekarang Ya. lagi online, jadi nggak pasti banget secara kepengurusan. Sebenarnya kalau secara offline sendiri, karena dari awal semester 1 itu punya ambisi lah menjadi kahim dan lain-lain. Jadi untuk menyiapkan masalah komunikasi di offline itu mungkin lebih mungkin waktu itu sudah mempersiapkan lah udah menyiapkan beberapa rencana nih. Cuma kalau secara online ya, karena sekarang banyak hal-hal baru yang diterapkan, jadi kalau dari secara organisasinya itu nggak begitu masalah sih, nggak begitu masalah. Mungkin kalau secara proker nih mungkin langsung dijelasin aja nih sama Joy ini secara mungkin gimana persiapannya masalah online atau offline gitu sih. Oke, berarti ini lebih ke teknis berarti saya lihat. Yo, Nah, benar kalau banget. teknis persiapan dalam tanda kutip broker agenda dan segala macamnya, yang pasti waktu kita nyusun kemarin itu kita targetin apa ya? Maksudnya rumornya kan mulai offline itu semester depan gitu kan. Nah, itu tuh kita tekenin ke teman-teman yang dalam tanda kutip apa yang jadi penanggung jawab untuk broker di semester ke depan yang kemungkinan online itu menyiapkan dua alternatif gitu. Gimana broker ini secara online disusunnya gimana dan broker secara offline disusunnya gimana. Nah, untuk kepanitiaan sendiri kemarin kita sepakat nyari orangnya itu sebanyak kebutuhan offline dulu karena menurut kita lebih mending kebanyakan daripada ntar pas tiba-tiba offline jadi kurang gitu. Kalau dari broker sih gitu. Oke, tadi kan udah ngomongin nih mengenai offline ya, tadi offline online. Nah, berarti apa sih yang udah disiapin nih buat kepengurusan ini kalau misalnya udah offline gitu? Apa aja gitu? Oke. Apa aja ya? Mungkin aku bisa jawab kalau apa aja yang disiapin di kepengurusan offline pastinya cara kerja yang baru dan juga dari proker sih lebih banyak dari proker di sini. Mungkin kita bakal dari setiap proker, contohnya mungkin nanti dari Unforcom atau dari Positif, ada proker-proker yang ada di HMIF, bakal kita lebih meriahin sih terutama dari closing, mungkin ya lebih ke closing, jadi kita perubahan prokernya itu cukup masif lah kalau nanti sampai offline ya, karena secara kita ketemu kan kita kolaborasinya lebih hebat lah harusnya gitu sih. Kalau dari Joy gimana? Pada terjawab. Kalau persiapan offline tuh yang pasti mental sih. Waduh. Bener. Belum siap buat kuliah ini ya. Karena gimana ya, pasti tantangan antara kita kerja di online sama kita kerja lagi ada berorganisasi di online dan berorganisasi di offline itu pasti ada tantangan sendiri-sendiri. Nah, itu juga terutama ketika kita udah offline kelihatan bentuk nyatanya gitu. Kita nih siapa, kita nih ngapain gitu kan. Nah, itu tuh jadi penilaian juga dan kritik akan pasti lebih banyak. Kita akan di-push terus untuk apa ya, kelihatan nih perubahannya mana, pasti secara nggak langsung ditagih, oh ini yang fokus perubahan, mana nih perubahan gitu sih. Kalau menurut online kan kita bisa pura-pura nggak lihat ya, kalau misalnya offline kan Iya, bahaya sih. bisa ditagih depan komuk. Oh, Sorry. Gitu sih. Tapi secara teknis yang dan lain-lain secara internal ya kita yakin kita siap sih, tinggal suratnya aja nih, tinggal offline langsung meluncur. luncur. Tapi Siap berlayar lah ya, siap berlayar. Tapi aku mau nanya nih, Gimana? lebih prefer online atau offline teman-teman dari apa? Mungkin dari Kafe sama Kak Jo ini. Mengenai Aku apa? dulu Tadi yang kan jawab dulu ya. tadi kan ada kayak apa ya? Mungkin tadi kalau offline tuh lebih besar gitu resikonya dibanding online kayak gitu. Mungkin gimana nih? Lebih pilih yang mana kalau misal di survei? Kalau lebih pilih yang mana sih? Kalau aku sendiri pasti lebih pilih offline karena secara challenge tuh lebih gede banget. Karena pertama gue suka banget maksudnya di organisasi itu challenge yang besar ya, terutama jadi kalau namanya offline pasti kita ditagih tuh yang namanya perubahan seperti apa, mana nih perubahan yang di bawah MIF, dan itu menurut gue challenge yang istilahnya gue berani membawa nama perubahan dan gue pasti akan bertanggung jawab terhadap kalau ditagih itu gimana gitu sih. Oke, sip. Mantap. Oke, Kalau mungkin gue tadi mau nambahin? Boleh ya, banget. kalau gue prefer offline lah, karena
apa ya? Kalau dikarenain banyak sih, cuman lebih seru aja gitu. Dan kayak tingkat jenuhnya lebih dikit kalau Benar. offline. Nah iya sih bener-bener. Emang sih saya juga pengen offline bang, asli bang. Jenuh banget di Asli. rumah ya Allah, ketemu sama Gary cuman kayak lihat doang kan kayak lagi sama Kak Joy kayak aduh kurang kerasa gitu kan. Kurang ada gitu kan ya. Apalagi kuliah. Waduh. Waduh, Waduh, lagi kuliah. Mohon diangkat ya untuk para dosen ini saya tidak paham. Iya ya. Aduh. Ntar Lanjut gue ya. sampein. Eh, berarti gini ya kayak walaupun resikonya offline tuh apa lebih besar, tapi tetap lebih pingin offline ya kayak. benar. Oke, mantep banget nih. Semangat. Oke, lanjut Kak ke pertanyaan berikutnya dari @m_fauzan RMD nih. Pertanyaannya, kata-kata motivasi dong buat semangat organisasi pas offline gini. Pas Boleh online banget dong, pas tuh, online. Kak. Pas Iya. online dong, kok pas Oh iya, pas Kan online, kita pas online. belum offline. Oke. Ya benar, pas online Oke. gini. Mungkin kalau dari aku mungkin kata-katanya dari Joy yang pandai merakit kata-kata, Wih, merangkai kata-kata. Kalau dari aku sendiri nggak ada ini sih, kalau maksudnya antara offline atau online itu aku jadi kalau secara motivasi berorganisasi, yang pertama aku dari awal banget masuk kuliah itu jadi yang aku tanemin, jadi kalau misalnya dari keluarga juga ya, jadi kalau misalnya kuliah kamu cuma mau ngejar akademis saja, mau belajar aja nggak usah kuliah. Jadi mending kamu ikut mungkin course online. Jadi di sini kenapa cara motivasi organisasinya, jadi kalau misalnya pas kuliah kalian cuma misalnya dapat akademis saja kalian nggak dapat secara relasi, secara network, secara soft skill, itu tuh bakal benar-benar aspek kuliah tuh benar-benar kosong banget sih, karena itu benar-benar kalian cuma dapat secara akademis, dan akademis itu bisa didapat di banyak hal secara profesional juga. Dan yang susah itu kayak misalnya kita di mana belajar berorganisasi, kita belajar mungkin memanipulasi data juga di sini. Gimana cara kita lobbying, itu tuh banyak banget kan di organisasi ini. Jadi itu menurutku sangat sangat berpengaruh banget sih. Jadi motivasi terbesar aku karena aku di sini kuliah ya. Di sini udah memutuskan untuk masuk UNIF. Jadi kalau aku sama sekali nggak dapet network, nggak dapet relasi, nggak dapet soft skill, itu aku bakal ngerasa nggak dapet apa-apa sih gitu aja. Oke, mantap ya. Dari Joy Oke, gimana? tadi mau nambahin boleh banget nih. Oke, tadi apa sih motivasi untuk semangat organisasi online ya? Ya nggak sih? Iya. Iya. Benar. Kalau apa ya, motivasi itu kalau ditagih kata-kata motivasi gak bakal kena juga ke banyak orang, pasti beda-beda gitu kan tingkat. Nah, yang gue tekenin itu buat diri gue sendiri, mungkin teman-teman bisa coba juga tetapin goals gitu, goals yang jelas, goals yang juga apa ya namanya, mungkin kita dapatkan. Nah itu yang bikin selama ini gue selama berorganisasi jadi ada tujuannya gitu. Jadi kayak oh gue belum dapat ini nih, jadi gue harus tetap lanjut. Oh gue lanjutin ini untuk dapat ABCD segala macam. Nah itu karena menurut gue sendiri semangat itu yang penting bukan besarnya semangat, tapi konsistennya semangat. Karena Iya, keren sih, parah sih. karena kita organisasi terutama itu yang penting kan komitmen dan juga konsistensi gitu sih. Itu tetapin goals kalian dari sekarang. Benar. Oke, parah sih, keren banget sih. Keren. Semoga nih yang nanya termotivasi nih ya Kak ya. Waduh. Amin. Amin. Oke, mantap. Lanjut Han. Oke, jadi Semoga aku mau Fauzan nanya ya nih. abis ini bersemangat ya Fauzan. Oke, aku mau nanya nih Kak. Jadi kan tadi udah mengenai apa ya, komunikasi nih kan. Nah, kira-kira nih, ini dari apa namanya, @atikaresti RRHMD, Oke. tantangan yang paling sulit nih sampai saat ini dalam memimpin kabinet Kompas Perubahan ini. Mungkin di Sampai saat komunikasinya kah atau apanya Oke. gitu. Kalau aku sendiri ya nih, kalau dari aku sendiri karena aku kan milih Joy juga nih sebagai wakil nih. Jadi dari kita berdua ini Iya. sebenarnya itu orangnya tuh di mana tuh orang yang sangat sangat pandai lobby lah, sangat lobby banget anaknya dan lain-lain. Jadi kita berpikir di sini karena permasalahan utama yang dijelasin itu selalu masalah komunikasi, harusnya mudah lah. Karena kita ya udah jago gitu loh dalam berkomunikasi gitu. Itu salah satu contoh. Ini ya jadi kalau di sini ternyata nggak semudah itu. Setelah kita masuk itu cukup banyak stres juga sih ya Joy itu, dimana kita bisa
nyatuin beberapa interest, gimana kita bisa nyatuin, kan namanya informatika ini kan dimana banyak misalnya nyatuin yang introvert ya ke yang ekstrovert, gimana cara kita lebih kepada kita di sini ternyata bukan cuma ngelobi di mana kita bisa masuk pembicaraan, tapi kita tuh menjembatani dalam pembicaraan itu juga sih. Itu sih yang cukup berat tuh, yang itu nguras emosi banyak banget sih. Mungkin sampai sekarang juga gitu. Kalau dari Joy sendiri gimana? Kalau dari aku menurut apa tadi pertanyaannya? Oke. Jadi pertanyaan tuh apa ya? Tantangan yang tersulit nih sampai saat ini memimpin kabinet Kompas Perubahan ya. Oke, memimpin. Mungkin aku meng-highlight kata memimpin ya. Yuk. Bagi aku sendiri, susahnya memimpin atau menjadi pemimpin itu adalah sebagai contoh. Karena untuk menjadi contoh itu kan kita harus lebih baik dari diri kita sebelumnya gitu. Ya sih. Nah itu menurut aku harus tetap berprogres setiap hari. Akan lebih susah karena gimana pun cara kita, seperti yang tadi jelasin virus komunikasi dan segala macam, ketika kita nggak mencontohkan, orang akan balik lagi kehilangan respect atau nggak menghargai gitu, dan worknya ya tetap nggak jalan maksimal gitu sih. Jadi yang pertama harus jadi contoh kayak Vircel. Waduh. The head of HMIF gitu ya. Waduh, enggak. Oke. Baik itu sih sulit. Berarti kalau kayak gitu, untuk saat ini nih, sampai saat ini anggota-anggotanya tuh udah akrab atau masih jam-jaman nih di HMIF ini? Mungkin yang internal banget nih. Tanya aja coba ini apa moderatornya gimana nih? Waduh. Kalau gimana Gary? Mau buka Terus kalau kita yang jawab kan ini kurang valid kalau nggak ada contoh. Terlihat bohong ya gitu ya. Gimana dari moderator dari Gary gimana nih? Gary main layan ya. Ya aja. Jangan koma ya. Kemarin nggak gini jawabnya ya, pasti tanyain bener ya. Kalau dari kami sendiri sih, kan kami Kominfo ya itu udah apa ya? Udah deket gitu udah loh ya. Udah klop. Kami juga di awal tuh yang angkatan 20 udah kayak nyoba gitu buat jujur nih, kayak lo tuh kayak gimana orangnya gitu loh. Jadi apa ya? Kayak pengen tahu nih gimana orang-orang gitu kan, kayak kelebihan-kekurangan kayak gitu sih. Biar kayak paham gitu antara satu sama lain kan. Ini kan lagi online kayak gini kan ya. Kan kita nggak bisa ngebaca nih muka dia kayak gimana, kan rautnya kayak gimana kayak gitu sih. Benar banget. Testimoni itu ya, Kominfo. Salah satu testimoni nih ya. Mungkin kalau tambahan dari divisi lain sih udah klop juga sih ya Joy kemarin sih. Secara kita nanya nih banyak juga nih. Kita ada yang namanya Saliti juga ya, Saliti di setiap pengurus. Joy juga masuk nih ke masing-masing divisinya tentang perkembangan divisinya. Yang aku lihat update-nya sih ya, tahu update-nya sih udah klop dari secara pembicaraan, udah bukan cuma ngomongin proker di sini. Jadi udah collab banget lah di sini nih dari teman-teman sendiri nih gitu. Oke. Terima kasih lanjut Bang ya. Teman-temannya. Oke. Boleh Gary, lanjut Gary. Ini pertanyaan selanjutnya dari @hanan Zain nih. Proker terbaru dari Kompas Perubahan dong Min. Ada yang eksternal nggak? Oh, proker untuk eksternal ya. Iya. Dari Kompas Perubahan sendiri itu sebenarnya kita ada 4 proker mungkin yang melibatkan eksternal ya, bukan yang dari HMIF ke eksternal ya. Dari eksternal sendiri yang pasti sebenarnya proker baru yang besar nih nggak jauh beda sih ya. Dari di sini kita ada info, ada Inforkom, iCare dan kunjungan instansi. Dari info sendiri itu yang pasti kita ke Panti, di mana kita melibatkan eksternal di sini tuh benar-benar kita boleh nih dari teman-teman, mungkin teman-teman informatika yang lain itu ikut join juga nih, gimana melihat mau membantu pencerdasan dalam Panti tersebut gitu. Terus kalau dari Unforcom sendiri ini nih yang event yang paling keren yang dipunyain HMIF ya, nasional nih teman-teman nih. Jadi Unforcom sendiri nih suatu lomba di teknologi informasi ya, dimana jadi banyak turnamen lah di sini. Mungkin yang aku ketahui mungkin nggak boleh spoiler nih dari ketua yang nggak boleh spoiler. Mungkin ada perlombaan yang bakal asik banget dan nanti juga ada pembicara yang asik, dan mungkin kalau semoga aja insya Allah offline bakal ada closing yang mungkin keren banget sih itu. Kalau dari iCare sendiri kita ada pencerdasan dan kunjungan instansi sendiri, kita berkunjung ke salah satu kantor, mungkin di sini kantor OVO, kantor apa, itu lebih ke anggota-anggota umum juga. Jadi biar kita bisa membangun relasi juga di mana ke perusahaan-perusahaan tersebut, agar
dan informatika ini bisa lebih mudah gitu loh dari perjalanan karir dan lain-lain seperti itu. Keren banget. Gak sabar nih ya Gary jadinya Gary. Iya, nggak Offline sabar. nih aduh. Apalagi Semoga offline nih ya. Gak offline nih. Amin. offline, Bye. kita main-main ke kantor orang, kita acak-acak. Iya. Mungkin satu pesan buat berhubung ini proker eksternal ya, ayolah daftar Unforko panitia. Iya. Nggak tahu nih sih Boleh ini banget nih, benar udah banget. kapan Harus daftar nih teman-teman nih. Unforkom. kalau Bakal hari keren ini banget, bakal pecah. masih buka. Nggak tahu nih di up-nya kapan nih podcastnya, tapi ya daftar lah. Cepatnya bang, cepatnya bang. cepatnya Oke. Cepatnya bang. Ntar ada di link deskripsi pendaftarannya kali ya. Yo. Ya, Benar sekalian. banget. Boleh banget. YouTube ya. Boleh bang. Oke, mantap. Oke, mungkin terakhir banget nih bang ya. Terakhir, closing statement buat anggota umum, informatika, dan juga pengurus HMIF nih. Khususnya pengurus HMIF 2021 nih. Mungkin Joy dulu nih, boleh dari tadi aku duluan mulu nih. Curang. Waduh. Sambil mikir Joy, sambil mikir. Waduh. Berarti ini buat anggota umum sama buat pengurus gitu ya. Mungkin closing statement-nya nggak apa ya. Ini sih kan kalau dilihat dari Kabinet Kompas Perubahan, Kompas itu kan punya banyak arah ya gitu kan. Nah, ayolah mari kita teman-teman semua nih, anggota umum, anggota bermandat atau pengurus, kita sama-sama berikan arah-arah yang terbaik gitu kan, kasih masukan, kasih kritik dan saran, biar kedepannya Kompas Perubahan ini dan HMF ini bisa nih tepat guna juga dan tepat tujuan menuju perubahan yang lebih baik gitu. Dan jangan takut berubah atau menjalankan sebuah perubahan, karena perubahan itu datang dari diri kita sendiri. Itu gue diajarin. Wih, keren banget loh. Mantap. Gong sekali. Itu yang gue pelajarin. Ini kayaknya Yo. aku turun nih, jatuh nih, jadi nggak keren. Tadi gue ngangkat itu loh, diambil Jangan sama mau kalah Joy. bang, jangan mau kalah bang. Ayo bang, kasih tahu bang. aja. Kasih tahu, bang. Gue tahu loh. Kalau dari pesan buat anggota umum sama pengurus HMIF nih, jangan sampai itu kembali lagi kalian kuliah itu nggak dapet yang namanya tadi soft skill dan yang namanya cara organisasi, karena ini bakal benar-benar kepake sendiri dari pengalaman aku juga, misalnya dari magang dan lain-lain. Jadi kalau dari aku sih, kalian kuliah itu harus benar-benar mikirin lah gimana nanti masa depan saat kalian keluar kuliah dan lain-lain. Jadi di mana organisasi itu penting, pengolahan soft skill itu penting. Jadi kalian harus ikut nih kayak kepanitiaan yang ada di informatika, itu tuh bakal ngebantu kalian nih buat pengembangan soft skill dan lain-lain. Jadi kalau dari aku sendiri, kuliah bukan hanya untuk hadir, tapi juga untuk berpikir gitu. Yo. Keras. Keren banget ya. Sering berpikir. Pikir banget. Harus berpikir nih teman-teman ya. Setuju. Oke, gimana Gary? Keren banget ya Gary ini Gary. Keren banget. Parah sih. Kahim dan Wakahim ini ya, HMIF 2021 ya. Bang berkualitas ya ini ya. Humble juga. Amin. Humble juga ya. Apa gunanya Kaim berkualitas tapi kalau nggak disupport sama yang anggota yang lainnya nggak sih? Waduh. Bener banget itu. Disupport ya, disupport. Support semua ya. Harus Daftaran berkolaborasi. Kolaborasi, partisipasi dong. Oke, ini karena kita udah sampai di ujung podcast nih Mas ya. Oke, makasih. Aku mau ngucapin makasih banyak nih udah menyempatkan waktunya nih untuk hadir di kali ini ya. Semoga teman-teman dari anggota umum maupun HMIF bisa lebih semangat lagi nih untuk mendukung Kahim dan Wakahim ya. Jadi kita semua bersatu semuanya ya. Oke, sip. Oke, makasih untuk Mas Faisal sama Mas Yo juga. Semoga dilancarkan segala urusannya. Amin. Makasih ya. Terima kasih Terima kasih iPods, juga. terima kasih Kominfo. iPods. Semoga bermanfaat ya. Uang kosong kami. Bermanfaat ya teman-teman. Podcast ini.